Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah yang diceritakan di dalam kitab Rut ini, menurut ayat 1 bacaan kita, terjadi pada masa Hakim-Hakim. Tema besar dari Hakim-Hakim atau dari kitab Hakim-Hakim adalah bahwa kalau Israel taat, Israel akan diberkati, akan mengalami sejahtera, tapi kalau Israel tidak taat, maka mereka akan mengalami hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan itu bisa berupa kekeringan, kelaparan, ataupun penindasan penjarahan dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Dikatakan tadi pada ayat 1 bacaan kita bahwa kisah ini terjadi pada zaman para hakim memerintah. Dan ketika zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Kemungkinan besar dilihat dari konteks kelaparan ini, kemungkinan besar peristiwa ini terjadi pada masa Hakim Gideon yang sedang memerintah. Kalau kita membaca di dalam kitab Hakim-Hakim 6, khususnya di ayat 1 sampai 6, kita akan mendapatkan cerita di situ bahwa Israel karena ketidaktaatan kepada Tuhan, mereka dihukum Tuhan melalui bangsa Midian yang membuat Israel begitu menderita kelaparan karena segala hasil tanah mereka dimusnahkan oleh bangsa Midian. Bahkan orang Midian tidak meninggalkan bahan makanan apapun bagi Israel. Hewan ternaknya pun juga dihabiskan. Sampai-sampai orang-orang Israel itu ketika mereka mengirik gandum, mereka mengiriknya di tempat pengirikan anggur supaya tersembunyi. Karena itu ada kemungkinan besar peristiwa yang diceritakan dalam kitab Rut ini terjadi pada masa Hakim-Hakim. Tapi tidak bisa memang dipastikan bahwa ini terjadi di Hakim-Hakim. Hanya sebuah kemungkinan. Kelaparan yang terjadi, yang diceritakan dalam kitab Rut ini, sedemikian hebatnya. Sampai-sampai Bethlehem, yang arti nama Bethlehem itu adalah rumah roti, di Bethlehem saja sampai tidak ada roti. Rumah roti, tapi tidak ada roti. Kelaparan yang begitu hebat. Dan kelaparan yang hebat ini membuat Elimelek membawa istri dan anak-anaknya keluar dari Bethlehem, keluar dari tanah perjanjian, mencari kesejahteraan, perlindungan, keselamatan di tempat yang baru. Dikisahkan dalam bacaan kita tadi bahwa Elimelek dia membawa istrinya yang bernama Naomi dan kedua anak laki-lakinya yang bernama Mahlon dan Kilion. Mereka keluar dari Bethlehem menuju tanah Moab untuk kemudian berdiam di sana. Mereka mencari kesejahteraan. Tapi kenyataannya adalah diceritakan dalam bacaan kita bukan kesejahteraan yang dialami oleh Elimelek dan keluarganya, tapi justru kemalangan. Tidak lama setelah keluarga ini berada di Moab, Elimelek mati. Dan setelah kematian Elimelek, kedua anak laki-laki Elimelek dan Naomi kawin, mengambil perempuan orang Moab untuk dijadikan istri. Mahlon mengambil perempuan Moab yang bernama Rut, dan Kilion kawin dengan perempuan Moab yang bernama Orpa. Tapi sekali lagi, kemalangan menimpa Naomi, janda Elimelek. Belum lama, baru kira-kira 10 tahun berada di tanah Moab, anak laki-laki Naomi, Mahlon, dan Kilion pun kemudian mati. Dan tinggallah janda-janda, tinggallah perempuan-perempuan. Naomi, janda Elimelek, Rut, janda Mahlon, dan Orpa, janda dari Kilion. Ketika Naomi mendengar bahwa ternyata di Bethlehem, di tanah perjanjian, keadaan sudah mulai membaik, Naomi hendak kembali pulang ke Bethlehem. Naomi mendengar kelaparan sedang berlalu, jadi dia ingin kembali. Dia memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Orpa dan Rut yang tahu maksud mertuanya untuk kembali, berkeras untuk ikut juga. Tapi Naomi membujuk mereka supaya mereka tetap tinggal. Dan setelah dibujuk, akhirnya bacaan kita menceritakan Orpa kembali pulang.
ke rumah orang tuanya, tetap tinggal di Moab. Tetapi Ruth, dia tetap bersikeras untuk ikut dengan Naomi, mertuanya. Naomi kemudian berusaha menjelaskan sedemikian rupa kepada Ruth bahwa kalau ikut dengan dia, tidak ada harapan sama sekali. Tidak ada harapan karena Ruth sudah tidak punya apa-apa lagi di Bethlehem. Hartanya sudah habis. Dari segi memberi kemapanan kesejahteraan kepada Ruth pun juga tidak mungkin. Memberi suami bagi Ruth pun tidak mungkin karena dia sudah tua dan tidak ada lagi anak laki-laki yang dapat dikawinkan dengan Ruth. Kalaupun dia punya anak, maka akan masih sangat mudah sekali untuk bisa dikawinkan dengan Ruth. Tetapi Ruth tetap berkeras. Ruth tetap ngotot dan menyatakan sikapnya untuk menyerahkan diri kepada Naomi. Dia bilang kepada Naomi, kalau kita lanjutkan bacaan kita lewat dari ayat 14, Ruth bilang kepada Naomi, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Lalu kita membaca di ayat 16 ini, ungkapan yang sangat terkenal, ungkapan iman Ruth. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Demikian pengakuan Ruth kepada Naomi karena dia ingin mengikuti Naomi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah keluarga Elimelek ini dan juga pengungkapan iman Ruth mau mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama, kita melihat bahwa Elimelek dia berusaha untuk mencari kesejahteraan, untuk mencari keselamatan, pertolongan dan perlindungan di luar tanah perjanjian. Elimelek yang berasal dari tanah perjanjian, tapi karena kelaparan yang adalah sesungguhnya hukuman Tuhan, membuat Elimelek keluar mencari pertolongan, mencari keselamatan dan perlindungan. Ini mau mengatakan bahwa boleh dikata bahwa Elimelek lari dari hukuman Tuhan. Elimelek tidak mau memikul hukuman kelaparan yang sebetulnya adalah bencana yang Tuhan pakai untuk mendidik, menghajar, tapi sekaligus juga mengajar Israel. Dan itulah yang terjadi, saudara-saudara. Ketika Elimelek lari dari hukuman Tuhan, mencari kesejahteraan di luar tanah perjanjian, mencari pertolongan di luar Tuhan, pergi ke Moab, kenyataannya adalah bukan untung, bukan sejahtera, tapi malah kemalangan dan buntu. Kata orang bukan dapat untung, malah jadi buntu. Apa yang dialami oleh Elimelek mengingatkan kita, mengajarkan kita, saudara-saudara, bahwa ketika kita lari dari penghukuman Tuhan, hukuman yang notabene adalah upaya Tuhan untuk mendidik kita, upaya Tuhan untuk menghajar dan mengajar kita, maka ketika kita lari dari hal itu, tidak ada kedamaian, tidak ada kesejahteraan yang akan kita alami. Mencari keselamatan dan mencari pertolongan di luar Tuhan, cepat atau lambat, justru akan membuat kita kehilangan segala sesuatunya. Pengalaman hidup Elimelek dan keluarganya sungguh-sungguh menjadi pembelajaran yang harus kita renungkan dan harus kita hayati. Karena kita tahu, kita harus tahu dan kita harus paham bahwa penghukuman Tuhan sesungguhnya tidak pernah bertujuan untuk membinasakan kita. Ketika Tuhan menghukum kita, maka Tuhan sesungguhnya hendak membuat kita berubah, membuat kita menjadi lebih baik, membuat kita menjadi umat yang lebih taat kepada Tuhan. Tapi kalau kita lari dari penghukuman Tuhan itu, menghindar dari hukuman Tuhan dan bahkan mencari pertolongan, mencari keselamatan dari tempat-tempat yang lain, dari pihak-pihak lain, di luar kekuatan dan kehendak Tuhan, maka sesungguhnya bukan selamat, bukan pertolongan yang kita dapat. Justru kita akan mengalami kemalangan. Karena apa? Karena ketika kita lari dari Tuhan, kita lari dari penghukuman Tuhan, menunjukkan
kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Menunjukkan bahwa kita tidak suka untuk ditegur dan diubah oleh Tuhan. Ada banyak penderitaan, ada banyak kemalangan yang terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara. Mari kita lihat bahwa itu semua bisa jadi sebuah didikan Tuhan bagi kita. Kalau Tuhan mendidik kita, jangan lari, jangan menghindar. Sebab di dalam hukuman Tuhan itulah kita akan dibentuk dan pada akhirnya mengalami kesejahteraan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kita belajar juga dari apa yang diimani dan yang diungkapkan oleh Ruth. Memang dapat dikatakan sebuah kesalahan bahwa Mahlon dan Kilion mengambil perempuan Moab yang notabene adalah perempuan-perempuan kafir. Tetapi yang menarik kalau kita perhatikan, saudara-saudara, bahwa sekalipun mereka kawin dengan perempuan kafir dan sekalipun keluarga Elimelek ini ada di tanah Moab yang adalah bangsa penyembah Baal dan berhala, tetapi rupa-rupanya keluarga Elimelek, baik Elimelek maupun Naomi, juga Mahlon dan Kilion, sepertinya tetap menanamkan didikan, pemahaman iman kepada Tuhan, kepada Yahweh. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena kalau didikan secara keyahudian, iman kepada Yahweh tidak ditanamkan, maka tentulah Ruth tidak akan pernah sampai bisa mengatakan kepada Naomi, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Itu memperlihatkan bahwa Naomi dan Elimelek juga Mahlon, khususnya sebagai suami Ruth, sungguh-sungguh menanamkan didikan, menanamkan pengajaran iman, pemahaman iman tentang bagaimana percaya kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan sampai akhir hayat. Dan kemudian iman itu menjadi iman yang tinggal tetap di dalam diri Ruth, sampai-sampai dia tidak bisa dibujuk oleh Naomi untuk meninggalkannya, tapi tetap ikut kepada Naomi, ikut Naomi sampai kemanapun dan dimanapun Naomi berada. Pengakuan yang sangat terkenal dan pengakuan yang sesungguhnya juga harus mengingatkan kita betapa kita juga punya pengakuan, betapa kita juga harus membangun iman di dalam pengakuan yang benar dan penghayatan serta pemberlakuan akan pengakuan dan janji kita kepada Tuhan. Ruth mengungkapkan imannya, sikapnya, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Bagaimana kita bisa menjadi keluarga, menjadi pribadi yang memegang pengakuan? Maka itu harus dimulai. Bahkan dari sejak kita menanamkan didikan kita kepada anak-anak kita. Kita juga harus mulai dari keluarga kita masing-masing. Untuk selalu berpegang pada iman, berpegang pada pengakuan. Supaya dimanapun dan kapanpun, dalam situasi apapun kita berada, kita masih tetap mampu untuk mengungkapkan iman kita, pengakuan dan janji kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dapatkah kita belajar, haruslah kita belajar dari Ruth. Dan mari kita berupaya untuk juga hidup berdasarkan pengakuan kita, berdasarkan janji kita. Ada banyak pengakuan dan janji yang telah kita ungkapkan kepada Tuhan. Janji untuk setia melayani ketika kita diteguhkan sebagai seorang pelayan Tuhan. Ada janji dan pengakuan untuk mendidik anak-anak kita ketika menyerahkan anak-anak kita untuk dibaptis. Ada janji untuk mengikut Tuhan dengan setia ketika kita dididik. Ada janji untuk saling mengasihi, setia ketika kita mengikat janji perkawinan. Pengakuan Ruth harus semakin mengingatkan kita bahwa setiap pengakuan dan janji yang pernah kita ucapkan kepada Tuhan harus dibuktikan, harus dipegang dan ditunjukkan sampai akhir hayat kita. Bangsamulah bangsaku,
Allahmu lah Allahku, begitu kata Rut kepada Naomi. Dan bagaimana kita katakan itu kepada Tuhan? Tuhan, engkaulah Tuhanku, juru selamatku, ku ikut engkau dengan setia sampai kapanpun. Maka seharusnya apapun situasi dan kondisi kehidupan kita saat ini, apapun tantangan dan kemalangan serta penderitaan yang kita alami saat ini, jangan sampai membuat pengakuan kita, janji kita berubah. Tuhan memberkati Rut sehingga dia menjadi nenek moyang dari Mesias, dari Kristus. Ketika kita setia juga kepada janji kita, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita senantiasa hidup berpegang pada pengakuan dan janji kita. Hidup dengan terus membangun iman dan membina kehidupan kita, supaya tetap menjadi keluarga, menjadi pribadi, menjadi anak-anak Tuhan yang setia di dalam imannya, sampai selama-lamanya, sampai kapanpun, di tengah berbagai situasi dan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.